Baik, selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi lanjutan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu materi keempat dengan topik rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya adalah Herdi Wibowo dengan NIM 18055511086. Baik, adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah yang pertama adanya definisi rekrutmen, yang kedua ada proses rekrutmen, yang ketiga ada metode rekrutmen internal dan eksternal, yang keempat ada keuntungan dan kerugian metode rekrutmen, yang kelima ada alternatif rekrutmen, yang keenam ada definisi seleksi, yang ketujuh adanya proses seleksi. Oke, kita masuk ke poin pembahasan pertama, itu adalah definisi rekrutmen. Jadi rekrutmen sendiri itu merupakan suatu proses pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi atau perusahaan di waktu tertentu. Yang kedua, proses rekrutmen. Adapun proses rekrutmennya seperti pada diagram adalah berikut, yaitu pertama ada perencanaan SDM dari perusahaan sendiri, yang kedua ada alternatif rekrutmen, dan bila alternatif rekrutmen ini masih kurang maka akan dilakukan dengan rekrutmen yang dibagi ada sumber eksternal dan internal yang dilakukan dengan metodenya masing-masing. Setelah melakukan dua hal tersebut, maka akan didapatkan para calon tenaga kerja yang sudah rekrut. Baik, yang ketiga ada metode rekrutmen internal. Jadi metodenya ada 6, yaitu yang pertama ada penataan atau upgrading, lalu ada pemindahan atau mutasi, yang ketiga ada pengangkatan, promosi, yang keempat ada penempatan pekerjaan melalui buletin atau papan, yang kelima ada inventarisasi keahlian, yang keenam adalah pengumuman. Baik, adapun keuntungan rekrutmen internal, yaitu yang pertama ada biaya yang relatif murah karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. Yang kedua adanya organisasi yang telah mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Yang keempat, pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan pengembangan karir yang jelas. Yang keempat, pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya itu ada kekurangan rekrutmen internal. Yang pertama adalah tidak terlalu memberi perspektif baru. Yang kedua adanya pekerjaan yang dipromosikan itu akrab dengan bawahannya, sehingga dengan keakraban tersebut terkesan sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaan yang bersifat lebih tegas. Yang keempat itu adalah rekrutmen eksternal. Jadi metodenya sebagai berikut, ada dengan menggunakan media seperti media sosial, koran, radio, dan televisi. Yang kedua ada menggunakan badan penyalur tenaga kerja, baik itu pemerintah maupun swasta. Yang ketiga menggunakan lembaga pendidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa atau juga dengan iklan kampus. Yang keempat itu ada organisasi karyawan, organisasi profesi. Yang keenam itu ada rekomendasi dari karyawan sendiri. Yang ketujuh adalah job fair, bursa kerja. Baik, ini adalah keuntungan rekrutmen eksternal. Yang pertama adalah memiliki gagasan dan pendekatan baru karena terdapat anggota baru pada perusahaan yang tersebut. Yang kedua, bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keahlian yang tidak tersedia dalam perusahaan dengan adanya rekrutmen eksternal bisa tersedia. Selanjutnya ada kekurangannya, itu adalah yang pertama keterbatasan keteraturan antara karyawan dengan perusahaan. Yang kedua, moral dan komitmen karyawan rendah. Yang ketiga, periode penyesuaian yang relatif lama. Nah, yang keenam ada alternatif rekrutmen. Mengingat biaya yang cukup mahal dari kedua proses yang tadi, ada rekrutmen secara internal dan eksternal. Adapun alternatifnya yaitu melakukan rekrutmen adalah yang pertama ada outscoring, menyewa tenaga luar melalui perusahaan lain atau agen untuk mengerjakan tugas internal perusahaan. Yang kedua, tenaga kerja lepas, yaitu pekerja paruh waktu, temporer, kontraktor lepas. Hal ini menguntungkan perusahaan karena fleksibel dan biayanya lebih rendah. Adapun alasan perusahaan menggunakan tenaga lepas seperti ini yaitu karena fluktuasi musim proyek, setiap proyek jadi tidak selalu melakukan proyek, lalu mendapatkan tenaga ahli tertentu dan tidak mau menambah pegawai yang tetap. Yang ketiga ada lembur, yaitu adalah pekerjaan tambahan
yang diberikan perusahaan terhadap karyawan di luar jam kerja dengan reward tertentu. Nah, selanjutnya ada definisi seleksi. Jadi, seleksi adalah metode dan prosedur yang digunakan oleh bagian personalia, baik itu kantor, pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, di mana arti lain seleksi adalah pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik. Adapun tahapan seleksi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah wawancara awal, yaitu adalah bagaimana perusahaan itu mengeliminasi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya harus lulus dengan jurusan tertentu. Yang kedua ini adalah cara karyawan bisa secara langsung. Cara wawancara itu bisa secara langsung oleh karyawan, bisa dengan Google Meet juga, atau melalui telepon dengan direkam. Yang kedua ada review lamaran untuk memeriksa kecocokan individu dengan posisi, kelengkapan data, selain riwayat hidup, tujuan karir tugas pada pekerjaan terdahulu. Yang ketiga itu adalah tes seleksi yang bertujuan untuk memperkirakan kemampuan kinerja, identifikasi sikap atau keahlian tertentu yang tidak terlihat pada waktu wawancara. Adapun jenis tesnya seperti cognitive test, kemampuan psikomotor, tes pengetahuan mengenai pekerjaan, tes kepribadian, tes kesehatan, analisis tulisan tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah wawancara kerja, yaitu percakapan yang lebih terarah, bertukar informasi antara pewawancara dan calon pekerja, meneliti periksa silang, latar belakang referensi dari seseorang yang dapat memvalidasi informasi, atau latar belakang pelamar. Yang terakhir adalah keputusan seleksi yang bisa dilakukan oleh supervisor atau manajer perusahaan. Baik, sekian topik atau yang saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.